Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal perbuatan yang baik. Apabila orang lain senang menonjolkan amal kebajikan mereka agar mereka diteladani, hendaklah engkau merahasiakan perbuatanmu dengan berbagai cara. Karena fitnah itu besar adanya dan perjuangan di dalamnya cukup keras. Sebenarnya kita ini bukanlah pribadi yang layak untuk diteladani dan memang tidak cocok untuk itu. Karena yang demikian adalah milik para khalifah yang mendapat petunjuk dan pemuka-pemuka umat Islam. Mereka hanya menampakkan sedikit dari amal perbuatan mereka yang banyak untuk memberikan pendidikan moral terhadap umat dan membimbing mereka. Oleh karena itu, janganlah engkau coba-coba mempopulerkan diri, karena sesungguhnya setan dalam setiap usaha seseorang yang menonjolkan ilmu dan pendapatnya mempunyai beberapa perangkap yang dia pergunakan untuk menjebak banyak orang dengan cara memperindah di mata mereka usaha tersebut agar mereka ditiru oleh orang lain. Maka orang-orang pun senang menampakkan ilmu dan kebajikan karena antusias terhadap pahala dari orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Padahal mereka tidak sadar terhadap apa yang telah menimpa mereka berupa jebakan-jebakan setan, sehingga mereka pun ditimpa oleh berbagai macam bencana sedang mereka tidak merasakan. Wahai kaum yang takut akan fitnah, ketahuilah olehmu, orang yang mewariskan ilmu seraya bersikap mawas diri, yang khawatir dari musuhnya, dan yang bersikap wara dalam segala keadaannya, belum tentu bisa selamat dari tipu daya setan. Maka bagaimana nasibnya dengan orang yang terperdaya ketika dia sana mengumumkan dan memamerkan amal perbuatannya? Ingat, janganlah engkau mengajukan diri terhadap fitnah dan bencana. Maka jika engkau merasa tidak dibutuhkan dan tidak perlu diikuti, hendaklah kalian menyembunyikan urusanmu dengan berbagai cara. Sesungguhnya telah sampai kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan di bawah arsy-Nya pada harinya yang tidak ada naungan kecuali naungannya kepada seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya hampir saja tidak mengetahuinya. Seorang tokoh berkata, kami mendapati sekelompok orang di mana tidak ada di atas bumi ini suatu perbuatan terbuka yang tidak mampu mereka kerjakan dalam kerahasiaannya selamanya. Telah sampai kepada kita juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, manakala Allah menciptakan bumi dan dibentangkan untuk penghuninya, lalu menciptakan gunung dan dia jadikan sebagai pasak bagi bumi, para malaikat berkata, Allah tidak menciptakan suatu ciptaan yang lebih sulit daripada gunung. Maka Allah pun menciptakan besi untuk memotong gunung, lalu menciptakan api untuk melelehkan besi, kemudian memerintahkan air untuk memadamkan api, lantas memerintahkan angin untuk menumpahkan air. Sehingga para malaikat pun berselisih pendapat dan berkata, kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, alangkah sulitnya apa yang telah engkau ciptakan di antara ciptaanmu.
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku tidak menciptakan suatu ciptaan yang lebih sulit daripada anak manusia ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya dan dia sembunyikan dari tangan kirinya, maka inilah yang tersulit di antara yang aku ciptakan. Juga telah sampai kepada kita bahwa perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi melebihi perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan sebanyak 70 kali lipat. Inilah perbedaan keutamaan di antara dua orang. Salah satunya senang menampakkan apa-apa yang ada pada dirinya karena berambisi terhadap pahala, padahal dia telah diperdaya oleh setan dan diajukannya kepada siksaan. Sedangkan yang lain sangat merendahkan dirinya dan menganggap dirinya bukanlah pribadi yang patut untuk ditiru dan diteladani. Inilah dahsyatnya kekuatan ikhlas. Manusia yang ikhlas, meskipun mungkin zahirnya terlihat lemah, namun di sisi Allah dia adalah orang yang lebih kuat dibanding gunung dan lainnya. Dengan keikhlasannya pula seseorang akan mendapatkan kemudahan meskipun mesti melewati kesusahan. Tidak terkenal di mata manusia. Apabila engkau melihat kebanyakan orang senang memamerkan ilmunya, perilaku mereka saling melecehkan satu sama lain, hati mereka saling bertentangan, dan jiwa mereka saling berbeda. Hendaklah engkau merahasiakan urusanmu dengan berbagai cara, serta jadikanlah dirimu tidak suka terhadap popularitas dan perdebatan. Senang akan ketidaktenaran, menyukai tindakan mengasingkan diri dan menyendiri di tengah masyarakat merasa terasing, dan senang kepada kesunyian dan sikap diam. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kesalahan, melainkan Allah akan meminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dikehendaki dengan kesalahan itu. Oleh karena itu, janganlah kalian coba-coba mengajukan diri untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam hal yang engkau tidak memiliki kepentingan terhadapnya. Ketahuilah, bila mana engkau terpaksa menampakkan sedikit ilmumu, hendaklah engkau lakukan itu karena Allah semata, dan berdiskusilah seperlunya untuk memberikan penjelasan kepada para murid. Karena jika tidak, dikhawatirkan termasuk kategori menyembunyikan ilmu pengetahuan. Sebenarnya, saling bertanya itu sering terjadi juga pada masa orang-orang terdahulu, tetapi setiap orang di antara mereka hanya menghendaki jawaban seperlunya dari yang lain. Bahkan di antara mereka terdapat orang yang sangat luas ilmu pengetahuannya, banyak memahami berbagai masalah, sementara tetangganya sendiri tidak mengetahui kemampuannya. Di antara sahabat ada yang berkata, aku memperhatikan 300 orang Badui, tidak seorang pun di antara mereka kecuali menginginkan jawaban secukupnya dari mufti. Jika di antara kalian ada yang menonjolkan urusannya dan menampakkan ilmunya, kemudian dia mendapat tanggapan negatif serta dianggap bodoh dan salah, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada jaminan bahwa tidak akan timbul kesombongan, kemarahan, dan dendam pada dirinya.
Dan kalaupun pendapatnya dianggapi positif, tetapi masih tidak ada jaminan untuk tidak timbul fitnah. Sikap berlaga dan bangga pada dirinya apabila dia mengeluarkan pendapat tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka lebih tidak ada jaminan bahwa dia tidak terjerumus pada kekeliruan. Demikian pula bila dia memaksakan diri berpendapat padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai tindakan tersebut. Oleh karena itu, dapatkanlah keselamatan bersama sikap diam dan tidak terkenal. Pertanyaan: bagaimana bila engkau sudah terlanjur tersohor, disegani dan dihormati, pendapat dan pemikiranmu diperhatikan dan didengar, masyarakat bersikap ridho atas keriduanmu dan akan marah dengan kemarahanmu? Jawab: maka dalam kondisi demikian barangkali engkau secara tidak sadar terlibat kebencian kepada orang-orang yang tidak sependapat denganmu, atau terlalu berlebih-lebihan dalam bersikap loyal kepada orang-orang yang sependapat denganmu. Padahal yang maha mengetahui segala yang gaib selalu memantau setiap perubahan isi hatimu. Maka alangkah besarnya fitnah yang menimpa seorang hamba, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan keutamaan antara dua orang. Salah satunya senang menonjolkan ilmunya dan menyediakan diri untuk bermacam-macam fitnah, sehingga kadangkala dia selamat, kadangkala pula dia celaka. Sementara yang lain menyembunyikan keadaannya, sehingga dia diselamatkan berkat karunia dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pada perilaku para pendahulu kita yang soleh terdapat teladan yang patut ditiru, karena mereka senang terhadap ketidakpopuleran dan lebih mengutamakan menutupi jati diri mereka dari pandangan orang lain. Padahal mereka adalah pemimpin. Maka bagaimana dengan orang-orang yang serba kekurangan, sedangkan ilmu mereka terkungkung dalam perhiasan dan kebanggaan? Hendaklah kalian berusaha untuk tidak menonjolkan diri dan tidak ingin menjadi populer, karena orang-orang yang gemar menonjolkan ilmunya itu banyak jumlahnya. Diam itu lebih baik tetapi faham, daripada banyak berbicara namun tidak faham. Biarlah kita rendah di mata manusia, asalkan kita tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.